Stadion Utama Sumatera Utara sore ini menjadi saksi kebangkitan mental juara anak-anak asuh Coach Nova Arianto setelah kekalahan yang menyakitkan di semifinal lalu. Hari ini, Garuda Muda menunjukkan kelasnya di laga perebutan tempat ketiga melawan Kamboja. Hasil akhirnya, pembantaian tanpa ampun untuk kemenangan Indonesia. Ini adalah laga obat sakit hati. Coach Nova Arianto, sang titisan Sintayong, membuktikan bahwa mental timnas kita sudah jauh lebih tangguh. Tidak ada lagi sisa-sisa kekecewaan, yang ada hanyalah lapar akan kemenangan. Ribuan supporter yang hadir di stadion tidak henti-hentinya bernyanyi, memberikan energi yang membuat pemain kita tampil kesetanan di atas lapangan. Kamboja bukannya tanpa perlawanan, mereka bermain sangat terbuka dan berkali-kali mengancam gawang kita dengan serangan balik cepat. Tapi lihat bagaimana Coach Nova meracik pertahanan disiplin tingkat tinggi. Setiap serangan Kamboja dipatahkan sebelum menyentuh kotak penalti. Coach Nova benar-benar menerapkan pakem Sintayong, tekan, rebut, dan eksekusi. Gol-gol yang tercipta hari ini bukan karena keberuntungan, tapi karena pola permainan yang rapi, serangan yang terukur, dan penyelesaian akhir yang dingin. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai tuan rumah. Kita tidak mau pulang dengan tangan hampa. Kita ingin memberikan kado manis bagi seluruh rakyat Indonesia yang sudah mendukung tanpa lelah. Kemenangan ini pun bisa saja memancing perhatian dunia sepak bola. Seorang komentator dan analis taktik kelas dunia yang memantau laga ini berkomentar, Indonesia memiliki fondasi yang sangat kuat. Bahkan setelah kekalahan tragis di semifinal, mereka mampu bangkit dan bermain dengan determinasi yang luar biasa. Ini ciri khas tim besar. Bahkan para legenda sepak bola yang hadir di tribun menyatakan bahwa masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan anak-anak muda ini. Kualitas individu dan kerjasama tim yang mereka tunjukkan hari ini membuktikan bahwa kita sedang berada di jalur yang benar menuju dominasi di level Asia. Sobat Garuda, medali perunggu ini mungkin bukan trofi utama, tapi ini adalah bukti bahwa kita tidak akan pernah menyerah. Sekarang saya ingin tanya kepada kalian semua, bagaimana perasaan kalian melihat Garuda Muda bangkit dan membantai Kamboja di laga sore hari ini? Dan siapa pemain yang menurut kalian akan menjadi tulang punggung timnas senior di masa depan? Tuliskan kebanggaan dan harapan kalian di kolom komentar sekarang juga. Ketik Garuda bangkit, kalau kalian yakin timnas kita akan jauh lebih hebat di turnamen berikutnya. Mari kita berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Coach Nova Arianto dan seluruh pemain. Tuliskan pendapat kalian sekarang juga. Turnamen ini telah berakhir bagi kita, tapi perjalanan panjang menuju impian yang lebih besar baru saja mulai. Terima kasih Garuda Muda telah memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke seluruh pecinta sepak bola. Biarkan dunia tahu bahwa Indonesia selalu bangkit dari keterpurukan. Sampai jumpa di turnamen berikutnya. Garuda di dadaku, kejayaan di mataku. Salam satu bangsa, merdeka. Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga, agar kamu selalu update dengan berita timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih. Kabar buruk untuk Martin Pas dengan kemungkinan transfer kiper Inter Milan Yann Sommer ke Ajax Amsterdam. Martin Pas ialah kiper yang didatangkan Ajax pada 2 Februari 2026. Ia didatangkan Ajax dari klub liga teratas Amerika Serikat Major Soccer League atau MLS FC Dallas. Pas dikontrak Ajax hingga Juni 2029. Setelah bergabung dengan Ajax, Pas menjadi kiper utama dalam 11 pertandingan di era divisi dan 2 pertandingan di Playoffs Conference League. Pas bisa mendapatkan posisi starter tersebut, menyusul kiper utama Ajax Vítězslav Jaros menepi karena cedera. Vítězslav merupakan kiper pinjaman dari Liverpool yang masa pinjamnya akan habis pada 30 Juni 2026. Untuk musim 2026-2027, nampaknya Ajax tak puas dengan line-up kiper yang dimiliki. Dikabarkan Ajax meminati Yann Sommer dari Inter Milan. Yann Sommer akan meninggalkan Inter Milan dan kiper 37 tahun itu masih ingin bermain beberapa tahun lagi sebelum pensiun. Kabar Ajax meminati Yann Sommer dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport. Sommer telah menyatakan secara terbuka bahwa ia ingin bermain setidaknya beberapa musim lagi sebelum pensiun, dan sebuah kesempatan bisa muncul dari Belanda, tulis La Gazzetta dello Sport. Ajax telah memulai kontak dengan tim kiper tersebut, menjejaki kemungkinan untuk memberikan posisi starter, terutama mengingat kiper nomor 1 musim lalu Jaros mengakhiri musimnya karena cedera, dan akan kembali ke Liverpool, tempat ia datang dengan status pinjaman. Jika benar Yann Sommer ke Ajax dan menjadi kiper utama, maka Pas akan menjadi pelapis dan menghangatkan bangku cadangan. Yann Sommer bermain untuk Inter Milan sejak 2023. Ia telah bermain dalam 139 pertandingan untuk Inter Milan. Sommer menyumbangkan banyak trofi untuk Inter Milan. Ia meraih trofi Serie A 2023-2024 dan 2025-2026. Selain itu, Sommer juga meraih trofi Coppa Italia 2025-2026 dan Supercoppa Italia 2023. Sommer juga membawa Inter Milan menjadi runner-up Liga Champions 2024-2025. Jennifer Koppen dan Justin Hubner resmi menikah pada Jumat 12 Juni 2026 malam WIB. Kabar tersebut dikonfirmasi dari akun Instagram resmi Justin Hubner. Dikutip dari Kompas.com, pernikahan Justin Hubner dan Jennifer Koppen digelar di Tirta Bali Uluwatu. Keduanya tampak memamerkan buku nikah dan cincin nikah ke hadapan para tamu undangan. Pernikahan keduanya kental dengan unsur budaya Nusantara. Keduanya tampil serasi dengan kebaya putih dan kain batik tradisional. Dikutip dari Kompas.com, acara pernikahan bersifat terbatas, hanya dihadiri oleh orang tua, saudara, dan kerabat terdekat
terdekat kedua pihak. Momentum pernikahan Justin Hubner datang begitu tepat. Pasalnya, Justin Hubner menggelar pesta pernikahan setelah bertugas bersama timnas Indonesia dalam FIFA Matchday Juni 2026. Selain itu, pemain Fortuna Sitarjo tersebut berhasil membantu skuad Garuda sapu bersih kemenangan dalam FIFA Matchday Juni 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Oman dan 1-0 dari Mozambik. Dua kemenangan jadi kado manis Justin Hubner sebelum menggelar pesta pernikahan. Interaksi pertama Jennifer Koppen dan Justin Hubner terjadi pada November 2024. Awalnya mereka masih menegaskan hanya berteman baik. Hubungan mereka semakin serius usai bertemu di London pada April 2025. Justin Hubner resmi melamar Jennifer pada 24 Desember 2025 di Belanda. Lamaran Justin Hubner langsung disaksikan oleh kamari putri Jennifer dari pernikahan sebelumnya. Tentu, rangkaian acara pernikahan Justin Hubner dan Jennifer Koppen masih belum selesai. Pernikahan keduanya juga memancing atensi media nasional. Stasiun televisi nasional secara resmi menyiarkan rangkaian acara pernikahan keduanya. Akad nikah akan ditayangkan pada Sabtu 12 Juni 2026 malam WIB. Sementara resepsi akan digelar pada Senin 15 Juni 2026 malam WIB. Timnas U19 Indonesia kalah dari Australia pada laga semifinal ASEAN U19 Championship 2026 dengan skor 0-1 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis 11 Juni 2026. Kekalahan itu membuat timnas U19 Indonesia gagal melaju ke final turnamen yang dulu namanya Piala AFF U19. Usai pertandingan, pelatih timnas U19 Indonesia Nova Arianto tidak terlalu larut dalam kekecewaan. Menurut Nova, turnamen ini sejak awal memang dijadikan sebagai ajang untuk mengukur kemampuan skuad sekaligus bahan evaluasi menuju agenda yang lebih penting. Nova mengatakan ASEAN U19 Championship 2026 bukan sekedar ajang mengejar prestasi, akan tetapi juga menjadi sarana bagi tim pelatih untuk melihat kualitas para pemain dalam situasi pertandingan kompetitif. Karena itu, hasil yang diraih selama turnamen akan menjadi referensi penting dalam menentukan komposisi skuad untuk menghadapi event di kemudian hari. Dijadwalkan timnas U19 Indonesia akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U2027. Indonesia, tim merah putih tergabung dalam grup H bersama Australia, Laos, dan Malaysia. Turnamen itu digelar dari 31 Agustus sampai 6 September 2026. PSSI mewajibkan Nova Arianto membawa anak-anaknya lolos ke Piala Asia U2027. Di awal kami mengikuti turnamen ini, memang kami menjadikannya sebagai test case. Turnamen ini menjadi bahan evaluasi kami untuk kedepannya, kata Nova Arianto. Mantan asisten pelatih timnas Indonesia itu mengungkapkan laga perebutan tempat ketiga akan dimanfaatkan untuk memberikan kesempatan kepada para pemain yang belum mendapatkan menit bermain. Langkah tersebut dilakukan agar tim pelatih memiliki gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan seluruh anggota skuad. Timnas U19 Indonesia dijadwalkan akan melawan Kamboja pada perebutan tempat ketiga di Stadion Utama Sumatera Utara, Kamis 13 Juni 2026. Setelah itu ada laga final yang mempertandingkan Australia melawan Thailand. Di pertandingan perebutan juara 3 dan 4 nanti, kita akan mencoba semua pemain yang tidak tampil hari ini, sehingga kami dari coaching staff bisa lebih jelas lagi dalam memilih pemain yang akan kami bawa menuju kualifikasi, ujarnya. Nova menegaskan evaluasi tidak hanya berkaitan dengan pemilihan pemain. Tim pelatih juga akan menelaah berbagai aspek lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan performa tim, termasuk kemungkinan menambah pemain baru yang memiliki kualitas sesuai kebutuhan tim. Selain itu, kebutuhan menggelar pemusatan latihan maupun uji coba internasional juga akan menjadi bagian dalam pembahasan setelah turnamen berakhir. Menurut Nova, seluruh hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun program persiapan timnas U19 Indonesia agar lebih siap menghadapi tantangan di level yang lebih tinggi. Kami akan melihat apakah perlu ada penambahan pemain, apakah perlu training camp, dan apakah perlu uji coba internasional. Semua itu akan menjadi bahan evaluasi kami ke depannya, jelas Nova. Kabar buruk untuk Martin Paes dengan kemungkinan transfer kiper Inter Milan Yann Sommer ke Ajax Amsterdam. Martin Paes ialah kiper yang didatangkan Ajax pada 2 Februari 2026. Ia didatangkan Ajax dari klub liga teratas Amerika Serikat Major Soccer League atau MLS FC Dallas. Paes dikontrak Ajax hingga Juni 2029. Setelah bergabung dengan Ajax, Paes menjadi kiper utama dalam 11 pertandingan di era divisi dan 2 pertandingan di Playoffs Conference League. Paes bisa mendapatkan posisi starter tersebut, menyusul kiper utama Ajax Vítězslav Jaros menepi karena cedera. Vítězslav merupakan kiper pinjaman dari Liverpool yang masa pinjamnya akan habis pada 30 Juni 2026. Untuk musim 2026-2027, nampaknya Ajax tak puas dengan line-up kiper yang dimiliki. Dikabarkan Ajax meminati Yann Sommer dari Inter Milan. Yann Sommer akan meninggalkan Inter Milan dan kiper 37 tahun itu masih ingin bermain beberapa tahun lagi sebelum pensiun. Kabar Ajax meminati Yann Sommer dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport. Sommer telah menyatakan secara terbuka bahwa ia ingin bermain setidaknya beberapa musim lagi sebelum pensiun dan sebuah kesempatan bisa muncul dari Belanda, tulis La Gazzetta dello Sport. Ajax telah